Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya dimana saja berada. Insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Dan Alhamdulillah pada kesempatan ini masih diberikan kesempatan kembali lagi untuk beraktivitas. Kembali lagi kita membuat karya, yaitu bagaimana kita membuat bonsai bougainville menjadi lebih cantik. Dari penataan tangkai, penataan akar dan lain sebagainya, dan ini kita akan lakukan itu semuanya. Dan ini karena belum pernah ditata sama sekali, akarnya juga nanti kita akan bongkar. Namun sebelum itu saya pangkas dulu sebagian yang perlu memang dipangkas. Seperti ini di bawah. Kalau tanaman itu jika dibawa begini kemudian tidak mendapatkan suplai makanan, mendapatkan sinar matahari, biasanya dia akan mati. Nah, ini mati saudaraku. Ini juga seperti ini, cabang ada ke bawah kayak begini, kita potong aja karena itu mengganggu pemandangan dari bawah. Kemudian ini saya sisihkan dulu, siapa tahu saya tanam lagi. Saya sekecil apapun kadang-kadang saya tanam. Ini mati karena tidak mendapatkan suplai sinar matahari, kelihatannya mati. Ya, ini mati. Ini ada mati, ini tangkainya. Nah, ini kita akan potong aja habis, nanti akan keluar lagi cabang di situ. Ya. Nah, ini kita potong dan ini ada cabang di sini dua. Akan menjadi cabang ini. Dia tidak sehat karena dia terlindung matahari ini, dan nanti kita akan potong yang bagian ini yang melindungi. Nah, kemudian bentuknya nanti ya seperti ini kira-kira. Jadi dia ini lebih terbuka, jadi dia kena sinar matahari dimanapun posisinya. Jadi barangkali ini nanti kita akan potong. Oke, tapi untuk sementara kita pangkas dulu yang kecil-kecil yang perlu kita pangkas, seperti yang ke bawah. Pada intinya tangkai yang ke bawah itu lebih baik kita potong seperti ini, tangkai ini. Nah, ini biasanya akhirnya tidak akan sehat karena terlindung dari sinar matahari, ya, atau tutup dari atas. Jadi makanya ada pangkal. Sering pemangkasan semua tanaman bonsai itu biasanya diatur sedemikian supaya ada ruang ruang rongga udara matahari supaya bisa masuk. Jadi untuk menghindari hal itu. Kemudian ada cabang-cabang yang mungkin perlu kita potong seperti ini. Cabang ini tidak teratur tumbuhnya, dia lari ke sini. Dan hari ini kita tidak melakukan pemangkasan. Kita hanya melakukan pemotongan dan kemudian pembentukan akar nantinya. Jadi jangan di skip video ini dan tonton sampai habis, karena ini agak panjang, karena ini untuk pengaturan. Ini mati, ini tangkai sempat tidak mendapatkan suplai makanan. Nah, ini kita masih mencari celahnya, bagaimana membentuknya lebih cantik. Nah, ini tangkai seperti ini juga kita potong saja. Ini lebih baik kita potong, namun tidak akan rugi kita potong ini juga, karena ini akan menjadi pendapatan. Walaupun nilainya nanti kecil 15.000 atau 20.000, tapi cukup untuk bisa menyambung hidup. Nah, jadi yang tangkai yang ini yang kita hidupkan yang ini saja. Yang di bawah ini termasuk tidak akan sehat. Jadi kita potong yang semuanya ke bawah. Nah, kayak gini kita potong saja. Ini ada tangkai-tangkai yang kurang bagus, kita potong. Ini saya juga pemula saudaraku. Saya juga belum profesional, tapi kita belajar dari yang telah profesional. Jadi banyak kita lihat dari video-video mereka, seperti itu dia lakukan. Nah, nanti ini sudah ada bentuk anunya, jadi tidak saling menghalangi. Ini ada dua cabang di sini. Ada dua cabang di sini, perlu kita potong satu karena dia saling mengganggu.
Nah, ini. Jadi biar aja begini dia melebar, nanti kalau sudah dikawatin dia akan lebih terbentuk. Nah, kemudian ini kita ambil dasar dari sini, ya. Nah, yang seperti ini kita potong, yang keluar ke sini memanjang. Kemudian ini kita coba untuk melihat bentuknya yang lebih cantik. Jadi dia nah, kemudian yang ini karena masih pendek dan ini juga harapan kita nanti akan lebih keluar lagi. Dia nanti akan keluar. Dia nanti keluar. Jadi untuk supaya tidak tertutupi ini ke bawah, ini sebaiknya kita potong di sini. Jadi dia bentuknya seperti gini naik ya. Jadi ini kita potong sampai di sini. Ini buat untuk ditanam, untuk berkesinambungan jual bibit yang kecil harga 15.000. Di sini nanti akan menghasilkan banyak sekali di sini. Ada berapa tanaman di sini? Tidak kurang dari 5 batang yang harga 15.000. Walaupun ini nanti belum terjual, tapi sudah bisa kita mendapatkan hasil dari sini. Nah, dengan cara kita mencacah, dengan kita potong 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 7 tanaman. Ini bahkan lebih, ya. Jadi cukup banyak dikali 15.000. Karena pengalaman saya menjual 15.000, insya Allah laku. Jadi harga 15.000 sudah bisa kita dapat. Jadi anggap aja ini satu aset juga nantinya dengan kita tanam. Tapi yang pasti kita harus kembangkan. Nah, ini sudah kelihatan seperti ini. Jadi nanti cabang ini sinar matahari sudah dapat terpenuhi sampai ke sini. Termasuk yang ini. Ya. Ini kita sudah mulai potong. Kemudian ini jadi bentuknya seperti itu. Kemudian ini juga kita potong sampai sini saja. Jadi tidak terlalu keluar. Ya. Nah, bentuknya seperti itu. Kemudian tangkai ini supaya dia sejak rapi, kita potong sampai sini. Nah. Jadi nanti keluar cabang yang banyak di sini. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian yang tangkai ini kita potong saja karena di sini nanti akan ada kumpulan. Di sini kita potong ini satu. Nah, jadi nanti tinggal bentuknya dari sini ke atas seperti ini ya. Nah. Kemudian tangkai-tangkai seperti gini yang di bawah, yang kayak gini saling menghalangi nih. Kecuali nanti kita akan kawatin ditarik seperti ini, baru nanti lebih cantik. Tapi karena ini bugempil, lebih baik kita potong saja ini untuk supaya tidak saling. Jadi kita ambil yang ke sini. Nah, jadi kita bikin 2 cabang. Ada yang keluar ke sini. Ini kita buang saja. Jadi yang ini kita harapan dia nanti di sini ada cabang yang cantik. Oke. Ini kita potong saja. Ini kita potong. Ini kita ambil. Nanti juga akan keluar lagi cabang. Nah, mudah-mudahan nanti akan di sini ada kumpulan. Di sini juga ada kumpulan. Ini nampaknya yang ini kita potong yang ini. Jadi di sini kita biarkan nanti.
Kemudian ini kita potong sampai sini saja. Ya, untuk sementara biar sampai di situ aja dulu. Nah, jadi ada kumpulannya di situ. Kayaknya ini kurang bagus, kita potong. Jadi dia begini nanti. Nah, oke. Nah, untuk sekarang kita akan mau cabut ini. Karena kita mau lihat akarnya. Perakarannya sekalian kita ganti media. Oke. Ke bawah. Nah, ini kita akan potong dulu supaya bisa kita cabut, mudah kita cabut. Bahaya durinya. Ini sebetulnya kalau dia nancap ke batangnya, ini akarnya ke bawah, mempermudah lebih cepat batangnya sebetulnya. Ya sebetulnya sih lebih bagus ini kalau kita menginginkan batangnya lebih besar, seharusnya ditanam di tanah. Oke, saya akan gali ini dulu. Kita mau ganti medianya. Wah, banyak ulat di dalam ini, pengganggu. Bentar dulu, saya ambil dulu. Ini sedang kita gali. Allahu Akbar. Gemburkan dulu supaya enak kita cabut. Tapi kita juga hati-hati supaya akarnya tidak rusak. Ini banyak tanah liat malah. Ini kemarin kita pakai. Tapi nanti kita akan ganti dengan media lebih bagus. Tapi tetap kita masih pakai pot ini karena kita ingin membentuk akar. Mudah-mudahan suatu saat dia memiliki nilai yang mahal. Ya, sambil kita ambil tangkainya, anggap aja jadi indukan untuk kita jual potongan-potongan kecil. Yang besar-besarnya kita pelihara. Kalaupun juga ada yang minat, ya rasa cocok dijual juga. Yang pastinya tidak kurang dari 200.000. Wah, ini dipaksa ini putus. Wah, banyak juga ini binatang berkembang biak di dalam. Loh. Nah, ini dia sudah akarnya. Nah, ini wah, putus nih akar sudah tumbuh.
ada program saya kemarin. Kita ulangi lagi programnya. Ini ada akar-akar kecil sudah mulai tumbuh, tapi karena kita bongkar, kita akan lakukan nanti perakaran lagi. Nah, kayak gini kan. Nah, harapan kita akar sekecil ini bisa menjadi akar yang besar. Ini karena kita tidak mau supaya stres, kita tidak habiskan, karena kalau kita habiskan khawatir nanti agak sulit untuk pulih kembali untuk melakukan untuk pemulihan. Jadi kita hanya potong saja yang tadi ini ke bawah, supaya mudah-mudahan dari situ dia keluar akar kecil. Oke. Sudah kita cabut, dan ini kita akan keluarkan semua media ini. Sambil dikat, Mang. Oke, sahabatku, ini semua kita keluarkan. Ini tadi ternyata akar-akar ini, akar-akarnya banyak juga kita dapat terputus, sudah besar nih. Tapi memang tidak apa, karena memang harus dipotong juga pada akhirnya, karena kita akan memperpendek akarnya. Karena suatu saat tanaman ini akan kita gunakan pot yang pendek. Kemudian dalam ini nanti di dalamnya ini kita ganti, tidak lagi menggunakan tanah di bawahnya, ini kita gunakan sekam mentah di bawahnya, untuk supaya lebih poros dan lebih longgar di bawahnya, tidak padat seperti ini. Kita akan coba menggunakan sekam biasa. Nanti di bawahnya ini cukup dalam, paling tidak kita pakai sekam kira-kira sampai sini nanti ya. Jadi tanpa media tanah, tapi seutuhnya sekam. Nah, kemudian dari penggalian ini cukup banyak, satu baskom besar medianya dengan tanaman ini. Jadi media tanaman ini dengan ini berbanding dengan satu baskom yang ukuran 45 cm. Nah, kemudian kita mendapatkan di sini sesuatu. Ya, saya kurang tahu kalau cacing, apakah dia ini cacing ini mengganggu tanaman, apa menyuburkan tanaman. Tapi ada orang mengatakan menyuburkan tanaman, tapi ada juga mengatakan tidak. Tapi mungkin tidak bisa ini cacing di dalam tanaman kalau dia masih tanaman itu baru stek. Karena ada kemungkinan besar, karena makanan cacing itu adalah berupa semasuk pembusukan atau mungkin akar yang masih muda yang masih bisa dimakan. Jadi barangkali. Tapi yang paling parah ini. Nah, ini kalau dia ini bertelur di dalam, benar-benar bisa membunuh tanaman sebesar apapun. Saya pernah pengalaman banyak, termasuk tanaman teman saya, sahabat saya. Ada satu pohon itu sudah besar dulu dikasih, bahkan dia sudah nyerah untuk merawatnya, dan saya pelihara kembali. Ini sebetulnya pemicunya ini. Durian saya sudah berapa kali saya temukan mati. Pohon durian sudah mulai besar mati. Semua ini tanaman ini satu hama yang berbahaya, dan dia bisa benar-benar membunuh tanaman ya kalau banyak di dalam. Ini bukan menggemburkan tanam, tapi mau makan akar-akar di dalam, akhirnya menjadi busuk. Ini kalau cacing mungkin tidak seberapa, kecuali yang baru stek. Tapi yang kalau ini akar yang dibawa pun juga bisa dimakan. Apalagi kalau banyak, akar dibawa tidak cukup, batang ini juga bisa digigit, akhirnya dengan mati. Kita manfaatkan. Nanti kebetulan ada itu tandon saya di situ, ada 2, isinya itu lele.
isinya lele. Rencana kita akan membuat indukan lele. Itu sudah ada berapa ekor di situ. Kita akan kasih ini makanannya. Kebetulan juga sudah ternak cacing, sudah berkembang cacingnya. Mengawali dari modal 60.000, tapi lebih yang ngurus adalah anak saya, dan memang usaha anak saya. Yang tadinya pelayaran, dia sekarang hanya ternak cacing. Oke, saudaraku, saya kasih dulu ini supaya tidak terbuang. Mengambil sekam. Ya, tunggu dulu di sini, saya ambil sekam. Ya, kita kasih sekam. Ya, kira-kira seperti ini dalamnya. Udah cukup sekam di bawah ini. Jadi insya Allah poros banget ini. Kalau ini nantinya dikasih. Nah, kemudian nanti kita kasih media. Ini media ini kita barangkali hanya campur sedikit saja, sebagai campuran saja nanti. Nah, kita akan ngambil medianya. Oke, ini media yang saya akan gunakan. Ini media ini dari pelapukan, dari pembuangan kotoran ayam, pembakaran, kemudian termasuk dari daun-daun bambu di bawah pohon bambu. Ya, kita gunakan. Oke, ini yang kita pakai untuk ini tanpa menggunakan itu. Ini aja kita pakai semuanya, karena ini juga sudah campur dengan kohe, kotoran ayam. Kotoran ayam sudah kita pakai juga di situ, sudah cabung di sini, bahkan sudah jadi. Tidak perlu difermentasi, cuma mungkin banyak bakteri yang perlu nanti, maka kita kasih akan purudan nanti. Purudan. Nah. Kemudian kita ukur tadi ini. Nah, ini kita hanya sampai sini karena kita kan mau coba. Ini kan akarnya ini sudah besar nih di bawah ini, ya. Tapi nanti setelah kita potong ini nanti akan keluar cabang banyak. Namun kita berharap bonsai ini memiliki akar yang mencakar, ya. Jadi selalu saya buat percabangan semacam program akar. Nah, ini kan ada akar-akar ini. Kita berharap akar-akar yang ada nanti di sini. Nih kita ulang lagi. Ini sebetulnya sudah saya program kemarin. Nah, jadi dilukai bisa, tanpa dilukai juga bisa. Dia keluar cabang selama tertutup media. Jadi intinya begitu. Nah, jadi kita nanti akan keluar akar di situ. Tapi kita akan coba melukai, ya. Kita melukai di sini dengan harapan akan keluar nanti akar di sini. Tapi itu pun juga kalau akar terlalu lama, mungkin saya coba juga gabungkan antara ini saya coba tangkai kecil di sini sebagai estetika bentuk akar yang mencakar ke bawah. Ini saya tunggu dulu, saya ambilkan bugempil yang yang masih muda sebelum saya tutup ini tanah ini. Jadi kita ambil dulu, kita bikin 3 barangkali di sini. Tapi saya tidak bentuk lagi seperti yang dulu saya sisipkan, tapi coba saya lukai, saya jadikan 1 supaya nanti dari 1 ini dia akan menjadi menyatu. Jadi kita ngambil paling tidak 3 pohon aja atau 4 pohon. Oke, tunggu dulu, saya ambil tanaman yang kecil. Pisau cutter sudah kah? Belum? Sudah. Oke sahabatku, ini sedang kita akan melakukan apa yang sesuai yang tadi ini, akan membuat akar. Biasanya ada juga pernah saya coba dengan hanya saya cabut ini tanaman ini hanya akarnya saja seperti ini, tapi ternyata agak sedikit rawan karena bisa saja mati kembali karena belum. Nah, tapi namun dengan ini model ini adalah model yang tidak memisahkan tanah dari akarnya ini, jadi dia tetap akan hidup.
Oke. Ikuti terus sampai selesai supaya jelas. Ini juga masih eksperimen saudaraku, dan mudah-mudahan ini satu ide yang beda. Memang ide itu adalah sesuatu yang berbeda. Kalau ide itu sama berarti belum ide itu. Ada sesuatu yang baru, ya. Kalau sama saja. Ini saya kira ini sesuatu yang barangkali belum ada dan saya akan coba. Kenapa saya? Jadi nanti kita buat seperti ini, ya. Jadi dia akan miring seperti ini, kemudian kita satukan. Begitu juga yang lainnya. Jadi ini tidak akan mati karena dia, tapi nanti di sini menjadi muncul sebagai seperti akar. Jadi nanti ini kita kupas sedikit di sini, kemudian ini kita kupas, kemudian kita nanti ikat. Semoga bisa menyatu. Tapi kita belum tahu nanti hasilnya apa bagaimana. Ikuti terus. Karena suatu saat nanti kalau sudah berhasil kita akan nampakkan hasilnya, ya. Karena bisa saja orang komentar, ya semua orang bisa, tapi ini kan ide sesuatu yang kita akan coba, tapi bukan sesuatu yang harus saya sarankan untuk Anda lakukan. Tapi ini hanya ide dari saya yang saya implementasikan di sini. Saya mencoba. Ini seperti ini akarnya, kita tidak boleh habis medianya, khawatir stres. Jadi kalau begini masih bisa. Kemudian kita karena rencana untuk bikin 4, ini taruh sini dulu. Nanti kita atur bagaimana posisinya nanti. Ini sudah 2. Kemudian ini 3. Tapi masih ada akarnya nyangkut. Keberatan tadi medianya terlalu gembur. Proses perlambatan keluar akar. Jadi kita coba saja, kita gabungkan nanti di sini. Maksud saya kenapa saya pakai yang ini, supaya tidak stres. Kalau sudah kayak gitu biasanya agak sedikit mengalami masa pemulihan, masa stres. Kalau gini tidak akan ada. Dia bisanya tidak stres dan dia langsung hidup saja. Kalau tidak habiskan akarnya. Ya, berarti kira-kira pasnya, ya. Jadi hanya kasih 3. Kalaupun kasih ini 1, Anda usah, Kak. Nanti kita tancapkan saja yang 1. Nah, sekarang kita potong ini. Potong tangkainya. Kita iris, kita satukan. Mudah-mudahan nanti bisa menyatu. Ya. Ini tangkainya yang ke atas kita belum potong karena untuk membantu memberi makan, ya. Jadi kita tidak potong kecuali yang di bawah sini saja. Kemudian kita iris ini. Kita lukai, kemudian di sini juga kita lukai dengan maksud akan menjadi menyatu. Ya. Tar dulu. Kemudian ini kita lukai juga.
usah dulu dia. Nanti kita ikat untuk mengatur dan posisinya kita bentuk ini memang. Oke, kita kasih media. Ya, kasih media, belum kita ikat lagi nanti setelah ini. Ya. Kalau nggak diikat ya nanti nggak nyatu. Oke, kita ikat. Tunggu dulu. Ini kita pakai ikat ini aja sementara dulu. Nanti kita kuatkan. Kemudian kita iris dulu. Tadi kita ngiris duluan sebelum posisinya lebih pas. Jadi kurang mantap. Ini baru yang mantap karena sudah kita sepertinya tidak nyatu. Oke, kita ikat. Bismillah, mudah-mudahan bisa menyatu ya. Kita ikat seperti ini aja, jadi tidak diikat sebagaimana bikin stekan. Tinggal kita sempurnakan nanti nih ikatannya. Nah, ini sudah bentuknya seperti ini, seperti apa yang saya maksudkan tadi. Nah, kalau ini kan ini suatu saat kalau dia sudah nyatu, pohon ini kita akan potong juga. Jadi bukan berarti tidak dipotong nantinya, ya. Bahkan ini masih kita timbun nanti sampai ke sini akar. Jadi ada kemungkinan akar bisa muncul dari sini juga. Dia akan ramai akar, dari akar ini juga akan keluar. Ini kan yang kita luka-lukai, dia juga keluar. Dan ini akan hidup dulu. Nanti kalau sudah terbentuk nanti ini sudah kelihatan cantik di bawah sini, baru kita pangkas ini ya. Atau kemungkinan juga nanti ada bentuk yang lain, mungkin karena ada tambahan warna, ini menjadi satu warna baru. Bisa saja. Jadi kita lihat saja ini, karena ini adalah eksperimen percobaan. Belum bisa saya tunjukkan hasil, bagaimana hasilnya ya. Oke saudaraku, mungkin sekilas daripada kegiatan saya hari ini tentang tanaman